Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati Allah. Seorang mufassir yang bernama Muhammad Yunus adalah orang kita, orang ranah Minang. Mengarang tafsir yang diberi nama dengan tafsir Muhammad Yunus pula. Pada saat ini tafsir itu dipelajari di mana-mana, bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dalam tafsirnya Muhammad Yunus menyebutkan, dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat saja, yaitunya surat Al-'Asr, rasanya sudah cukup buat petunjuk manusia dunia dan akhirat. Ungkapan mufassir Muhammad Yunus ini tentu memberikan pemahaman betapa dalamnya makna yang terkandung di dalam surat Al-'Asr itu. Kaum muslimin yang terhormat, Muhammad Yunus mengulas, saya mengungkapkan demikian oleh karena saya memahami betapa surat Al-'Asr, salah satu surat di dalam Al-Quran, itu mencakup kehidupan manusia mulai dari lahir sampai manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-'Asr atau yang populer dengan surat Wal 'Asri ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah. Kemudian kajian di dalam surat tersebut menyangkut dengan inti substansi kehidupan manusia. Pertama kita akan ungkapkan permasalahan sumpah. Kaum muslimin, memang benar di dalam ajaran Islam kalau boleh tidak usah bersumpah. Tetapi apabila kondisinya menghendaki, maka kita boleh bersumpah dan tidak berdosa. Di dalam kajian Islam, sumpah itu baru boleh diucapkan apabila tidak ada jalan lain. Hanya satu-satunya jalan adalah bersumpah. Oleh karenanya kita kenal di dalam kehidupan
ada namanya sumpah saksi. Karena hanya itu satu-satunya jalan yang dapat dilakukan yang bisa menjamin saksi ini berkata jujur, betul-betul mengungkapkan yang dilihat dan yang didengar. Karena tidak akan mungkin lagi ada saksi untuk saksi. Kapan selesainya? Makanya saksi disuruh bersumpah, demi Allah aku akan mengatakan yang benar-benar kelihatan oleh mataku dan terdengar oleh telingaku. Paham yang tersembunyi adalah apabila aku tidak melakukan ini di luar yang aku lihat dan yang aku dengar, lalu aku katakan aku menerima azab dari Allah, itu maknanya. Kemudian ada juga namanya sumpah jabatan. Seorang diberikan amanah dalam level jabatan apapun, termasuk di dalam Islam yang biasanya disebut dengan bai'ah, janji kepada Allah. Kenapa seorang yang diberikan amanah memangku satu jabatan boleh diambil sumpahnya yang disebut dengan sumpah jabatan? Karena hanya itu satu-satunya jalan. Apa yang dapat kita jadikan sebagai alat seorang pejabat yang diberikan amanah bisa berlaku amanah, menjalankan tugas benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya itu, perbuatannya itu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Ya mungkin bisa pada satu saat kita menjawab, kan bisa diawasi. Pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi? Dan sekian banyak jabatan-jabatan di tengah-tengah masyarakat, lalu berapa orang yang perlu untuk mengawasi? Itu masih mending. Bagaimana kalau seandainya dia kerjasama dengan yang mengawasi? Maka satu-satunya jalan adalah seorang pejabat itu dikondisikan agar dia diawasi oleh dirinya sendiri. Karena kalau dia sudah diawasi oleh dirinya sendiri, sudah barang pasti dia akan membawa dirinya kemana dia pergi. Lalu apakah yang bisa dilakukannya? Bersumpah. Demi Allah, aku akan menjalankan tugas yang diamanahkan kepadaku ini sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan dan yang berlaku, peraturan yang berlaku. Paham yang tersembunyi? Bila aku tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka aku rela menerima azab Allah. Nah, kaum muslimin, sehingga mata kita menyaksikan di tengah-tengah kehidupan ada yang dimakan oleh sumpah. Ini akan lebih bisa kita pahami apabila kita melihat surat Al-Ahzab ayat-ayat pertama. Dua orang suami istri mendatangi Rasul dan masing-masing ngotot menuduh pasangannya telah berbuat selingkuh. Pertama, Nabi memanggil sang suami. Kamu menuduh istrimu selingkuh. Kamu ada saksi? Aku tidak ada saksi. Kalau kau tidak ada saksi, satu-satunya jalan kau bersumpah. Demi Allah, aku yang benar. Itu 4 kali. Demi Allah, kalau aku salah, aku rela menerima azab Allah. Lelaki ini disuruh pulang. Dipanggil istrinya dan diperintahkan melakukan sumpah yang sama. Demi Allah, aku yang benar 4 kali. Yang kelima, demi Allah, suamiku yang salah. Maka kedua orang ini disuruh pulang dan dilarang oleh Nabi bergaul sambil menunggu siapa yang diazab oleh Allah. Kaum muslimin yang terhormat, fokus kita tidaklah itu. Sumpah yang dilakukan oleh lurah dengan jabatan lurahnya tentu bobotnya lebih kecil ketimbang sumpah yang dibacakan atau yang dilakukan oleh camat.
Terus bupati, wali kota lebih besar daripada camat. Gubernur tentu lebih besar lagi. Apalagi sumpah seorang presiden. Tentu sumpahnya lebih besar dan efeknya lebih berbahaya. Nah, saat ini dalam surat Al-Asr yang bersumpah adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi sumpah di atas itu. Kalau kita hamba Allah bersumpah, diperintahkan menyandarkan sumpah kita kepada Allah au sifati, atau sifat-sifatnya, demi Allah atau demi yang maha kuasa, itu juga boleh. Lalu Allah bersumpah dilandaskan kepada apa? Allah bersumpah dilandaskannya kepada sesuatu yang menurut Allah penting untuk kita, yang menurut Allah pokok untuk kita perhatikan. Nah, ternyata Muhammad Yunus menyebutkan 90% sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran, Allah menyandarkan kepada waktu. Umpamanya wal fajri, demi waktu fajar, was subahi, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi siang, wal laili, demi malam. Bahkan yang satu ini langsung wal asri, demi masa. Ini memberikan pengertian dan pemahaman betapa kita sebagai manusia hamba Allah yang mulia ini perlu memperhatikan masa dan waktu di tengah-tengah kehidupan. Banyak hal sesungguhnya kaum muslimin yang bisa kita jadikan sebagai tempat berpijak betapa pentingnya waktu untuk kita perhatikan. Karena tidak ada satupun aktivitas kehidupan kita yang tidak lepas dari waktu. Semuanya terkait dengan waktu. Ada waktu bangun, ada waktu tidur, ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, ada waktu pray, tapi juga ada waktu untuk beribadah, ada waktu makan, ada waktu untuk dinas, dan sebagainya. Apabila waktu-waktu masing-masing itu kita gunakan dan kita manfaatkan sesuai dengan tunjukan waktu itu, insya Allah kita akan selamat. Di waktu tidur, kita tidur. Di waktu beribadah, kita beribadah. Dan di waktu mendengarkan khutbah, kita gunakan untuk mendengarkan khutbah, bukan untuk tidur. Apabila waktu masing-masing itu sudah kita gunakan menurut proporsinya, insya Allah kita selamat. Di waktu nyetir mobil, jangan kita berpikir macam-macam, tapi kita fokus melaksanakan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kaum muslimin, Muhammad Yunus menyebutkan bahwa yang dikejar oleh Allah di sini wal asri, demi masa, demi waktu. Ini bisa ditukar dengan demi umur. Demi umur, ajal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk merenung berapa umur saya. Hanya bisa kita merenung berapa yang sudah kita lalui, dan sungguh kita tak dapat menghayalkan berapa yang tersisa. Tetapi alam tak kambang jadi bulu. Rasul Muhammad SAW menyebutkan bahwa umatku ya sekisaran 60 dan 70 tahun, lebih sedikit atau kurang sedikit. Nah, kaum muslimin, pernahkah kita coba merenung agak satu malam saja sudah berapa usia saya? Kalau mungkin tidak satu malam, 1 jam saja. Kalau mungkin tidak 1 jam, setengah jam saja, atau 15 menit saja, hanya sekurangnya setelah kita sholat, sudah berapa umur saya? Nah, kaum muslimin, dalam hal apa kita merenungkan ini? Dalam hal perilaku dan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam hidup ini. Karena Allah memberikan kehidupan kepada kita berbeda betul dengan makhluk selain kita. Sapi kerbau hidup adalah untuk daging. Maka sapi kerbau yang hidupnya berhasil yang dagingnya tebal.
Tapi manusia, kita semua hidup bukan untuk daging. Hidup manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia yang sudah kita pakai? Mungkin 40, mungkin 50, mungkin 60. Apakah yang 60 tahun itu sudah full kita pakai untuk mengabdi kepada Allah? Atau sebaliknya, lebih banyak aku gunakan untuk dosa dan kemungkaran? Orang tidak perlu menjawab. Tanyakan kepada diri kita dan jawab sendiri. Nah, kaum muslimin, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah kepada kita umur yang cukup panjang, sebut saja 90 tahun, itu cukup panjang untuk umat Muhammad. Tapi yang 90 tahun itu belum bisa full, karena perlu dipotong 15 tahun, karena kita masih anak-anak, belum ada nilai. Tinggal 75. Apakah yang 75 tahun itu sudah full kita gunakan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah, menyesuaikan sikap perilaku kita, kata-kata kita, gerak-gerik badan kita dan sebagainya dengan keinginan Allah, keinginan agama? Belum bisa, karena yang 75 tahun masih perlu dipotong. Berapa tahun yang kita gunakan untuk tidur? Karena orang tidur tidak dinilai. Secara umum tidur kita adalah 1/3, 75 1/3 adalah 25. Usia bersih kita hanya 50 tahun. Itu kalau patokannya adalah usia 90 tahun. Bagaimana kalau usia kita hanya 50? Bagaimana kalau hanya 45 kita sudah meninggal? Lalu kemudian usia 50 tahun yang tersisa, jika kita meninggal 90 tahun, apakah yang 50 tahun itu sudah kita gunakan keseluruhan untuk mengabdi kepada Allah? Tangan ini tidak pernah mengajarkan fahsya dan mungkar. Kaki ini tidak pernah terlangkahkan kepada yang salah. Mulut ini tidak pernah berkata-kata kotor. Mata ini tidak pernah pula diperlihatkan kepada yang tidak benar. Telinga ini juga tidak pernah diperdengarkan kepada yang tidak dibenarkan oleh Allah. Mungkin masih perlu dikurangi dan dikurangi. Nah, kaum muslimin, oleh karenanya Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi umur yang aku berikan kepada manusia, innal insana lafi khusr. Manusia yang banyak adalah manusia yang merugi, tak berapa yang beruntung. Nah, kaum muslimin, masing-masing kita tentu akan menilai diri kita sendiri. Apakah yang menjadi tolok ukur untung dan rugi dalam kehidupan yang sudah kita lalui? Tentu tolok ukurnya adalah tingkat pengabdian kita kepada Allah. Makin tebal, makin banyak tingkat pengabdian kita kepada Allah dalam berupa ibadah dan ubudiyah, menyesuaikan sikap perilaku kita kepada Allah. Karena ibadah bukan hanya sholat, amrun jami'un lima yardahullah, seluruh rangkaian kerjaan dan perbuatan kita dalam hal apa saja, asalkan kita sesuaikan dengan kehendak Allah, itu adalah ibadah. Makin tebal, makin banyak, artinya kita makin beruntung. Tapi kalau kita hanya mulai sholat umur 40, mulai berusaha menyesuaikan sikap dan perilaku dengan kehendak agama umur 55, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah bersumpah bahwa manusia itu pada umumnya mayoritasnya merugi, lafi khusr, benar-benar merugi. Allah tidak hanya mengemukakan permasalahan, tapi Allah juga menunjukkan solusi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Namun ada orang yang tidak merugi, yaitunya orang-orang yang menghiasi kehidupannya dengan dua hal: amanu wa 'amilus shalihat. Dia penuhi kehidupannya dengan iman, dan iman diisinya dengan amal. Bahasa lain dari iman bisa disebut dengan aqidah, dan juga bisa disebut dengan keyakinan, tapi dalam bahasa agamanya adalah aqidah. Aqidah berasal dari bahasa Arab aqada, yaqidu aqidatan. Menjadi bahasa kita akad, ikat, ike dalam bahasa Minang.
Nah, ikatan di sini maksudnya apa? Sesuatu yang mengikat kita hamba dengan Allah Sang Khalik. Adakah ikatan kita dengan Allah? Maka orang yang berakidah artinya orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siang, malam, kapanpun dan dimanapun. Dan orang yang tidak berakidah adalah orang yang putus hubungannya dengan Allah. Kalau orang yang tidak berakidah dan hubungannya putus dengan Allah, diibaratkan oleh para ahli tauhid pengembala dengan sapinya. Antara pengembala dengan sapinya ada tali yang menghubungkan, itu akad. Selama tali ini tidak putus, ujung tali yang satu pada tangan pengembala, ujung tali yang satu lagi pada hidung sapi, selama itu sapi akan selamat. Apabila putus tali, maka sapi akan pergi entah kemana dan tidak terkecuali akan masuk ke ladang sawah orang, dan ujung-ujungnya sapi teraniaya. Nah, kaum muslimin, bagaimana tali ini jangan sampai putus? Nah, kaum muslimin, para ahli tauhid menyebutkan bahwa tingkat frekuensi kekuatan tali ini beda-beda masing kita. Ada yang talinya kuat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang rapuh. Mungkin dengan uang 100 perak putus talinya. Mungkin dengan sedikit iming-iming putus talinya. Tapi ada yang kuat talinya, sudah bagaimanapun musibah, sudah bagaimanapun berbagai macam godaan-godaan, dia tidak akan putus tali karena talinya sangat kokoh. Nah, kaum muslimin, lalu bagaimana caranya untuk memperkokoh tali ini? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memisahkan antara amanu dengan wa'amilus sholihat, iman dan amal. Imam Al-Ghazali mencontohkan bahwa amal adalah api untuk lampu. Makin besar api, makin terang lampu. Lemah api, lemah lampu. Maka ibadah adalah api untuk akidah, untuk iman. Makin banyak ibadah kita, makin kita sesuaikan perilaku kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya, sholat sunatnya, puasanya, amal sosialnya, dan apapun amal, maka api iman kita akan menjadi kuat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imannya kuat karena ibadahnya mantap. Nah, kaum muslimin, kerjakanlah ibadah dengan banyak. Selesaikan dan maksimalkan ibadah wajib, kemudian tambah dengan ibadah sunat. Tidak saja ibadah nafsi, ibadah pribadi, tapi juga ibadah sosial. Orang miskinnya tolong perhatikan, anak yatimnya tolong perhatikan, amar ma'ruf nahi mungkarnya tolong tegakkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, kaum muslimin, Muhammad Yunus menyebutkan kelengkapan surat Al-As, katanya, apakah orang akan beramal dengan mantap? Apakah umat akan beribadah secara sempurna? Perlu ada dua tonggak, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus ada penegak kebenaran, dakwah, berwasiat menegakkan kebenaran dan menyampaikan kesabaran. Ini adalah sebagai tonggak untuk beramal soleh, agar umat ini selalu mengajarkan ibadah yang banyak, beramal yang maksimal, amar ma'ruf nahi mungkar tegak di mana-mana. Perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena yang namanya manusia tidaklah berdosa bila lupa, dan yang namanya manusia tidaklah berdosa bila tertidur. Karena kalau tidak pernah salah dan tidak pernah tertidur, itu bukan manusia, tapi adalah malaikat. Hanya yang tidak boleh melulu tertidur, dan yang tidak boleh selalu lupa. Oleh karena itu, lupa dan tertidur adalah sifat kemanusiaan. Oleh karenanya yang penting adalah ada yang membangunkan ketika tidur dan ada yang mengingatkan ketika terlupa. Itulah dia watawasau bil haq. Siapakah dia? Kita sesama kita. Watawasau bil haq, saling mengingatkan. Karena tidak pernah satu kaum, tidak pernah satu kelompok masyarakat 100 orang, 200 orang lupa sekaligus, tidak ada itu. Makanya dakwah harus tetap jalan. Maka Jumat ini sah kalau ada khutbah, karena itu adalah
lupa mainkan, tak kalau menjagokan. Tetapi bagi sang yang memberikan dakwah, kita orang tua berikan peringatan kepada anak, mama menasihati kemenakan, harus ada watawasau bisabr, perlu kesabaran. Karena tingkat frekuensi penerimaan umat, anak, kemenakan, siapa saja terhadap suatu kebenaran berbeda-beda frekuensinya. Ada yang langsung bisa nangkap, Kamis dinasihati, Kamis itu juga langsung berubah. Tapi ada yang senang dinasihati, Rabu baru berubah. Perlu ada kesabaran. Kaum muslimin, itulah yang menjadi patokan Muhammad Yunus, menganggap surat Al-As ini adalah surat yang betul-betul memiliki makna yang sangat dalam. Semoga maknanya bisa kita tangkap dan kita amalkan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sallim ala dzan-nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.